Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pradipta Heranda, Angkatan 16, Kelompok 4, Latihan Dasar Golongan 3 CMNS, BKPSDM Kalimantan Selatan tahun 2021. Oke, kali ini saya akan membawakan tugas individu tentang tema akuntabilitas dan nasionalisme. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu akuntabilitas. Yang pertama yaitu ada empat konsep akuntabilitas. Yang pertama definisi akuntabilitas, aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan dalam akuntabilitas. Oke, yang dimaksud dengan yang pertama yaitu akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh setiap individu. Seringkali akuntabilitas ini dibandingkan dengan responsibilitas, yang artinya yaitu kebijakan untuk bertanggung jawab, yang dimana akuntabilitas ini ada pada setiap individu dan harus tercapai pertanggungjawabannya itu, ya. Diantaranya mampu melakukan tanggung jawab itu sepenuh hati. Oke, yang kemudian kita ada aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau relationship. Di sini adalah hubungannya itu dimaksudkan antara individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, atau individu dengan instansi negara atau masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah hubungan. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas itu adalah berorientasi pada hasil. Di sini diharapkan akuntabilitas memiliki perilaku pada ASN-nya atau pada aparatnya itu yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Nah, jadi di sini baik itu individu, kelompok maupun instansi itu dituntut untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta kewajibannya. Nah, ini adalah akuntabilitas sebagai hasil. Jadi untuk mengharapkan hasil yang baik harus bertanggung jawab dan menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian akuntabilitas ini juga membutuhkan laporan, yaitu laporan kinerja. Itu adalah perwujudan dari akuntabilitas, yaitu memberikan bukti nyata dan dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Nah, ini ada namanya LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian akuntabilitas ini juga memerlukan konsekuensi di sini. Jadi akuntabilitas itu ada kewajiban dan harus ada rasa tanggung jawab. Apabila tidak bertanggung jawab, maka berhak menerima sanksi dari kegiatan itu atau konsekuensi, ya. Kemudian akuntabilitas itu memperbaiki kinerja, yaitu di sini tujuan utamanya adalah memperbaiki kinerja dari ASN untuk bersifat proaktif, ya. Jadi di sini secara aktif terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus untuk peningkatan kerja ASN. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya akuntabilitas. Ini adalah prinsip dasar yang berlaku bagi setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban. Nah, sering adanya norma yang bersifat informal perilaku ASN ini menjadi kebiasaan yang dapat mempengaruhi perilaku itu. Oleh sebab itu, PNS-nya bisa bekerja sangat lambat atau tidak aktif atau tidak semangat lagi untuk bekerja. Maka dari itu di sini ada akuntabilitas publik yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama kontrol demokratis, untuk kemudian mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi di sini untuk tidak korupsi dan mencegah
korupsi, kemudian efektif dan efisien. Kemungkinan akuntabilitasnya ada yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada kita sendiri gitu. Pelaporan ke bawah ke publik maksudnya, bukan kita sendiri. Jadi seperti pelaksanaan pemilu, referendum dan mekanisme. Sedangkan yang horizontal itu adalah kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya saya kepada kepala puskesmas saya, dan kepala puskesmas ke kepala SKPD. Kemudian untuk tingkatan akuntabilitas itu adalah tingkatan personal, individu, kelompok, kemudian organisasi, yang terakhir adalah stakeholder. Dan di mana ini seperti piramida bentuknya ke atas, di mana peran akuntabilitas individu itu adalah yang paling bawah. Jadi akuntabilitas individu atau personal itu paling penting. Jadi dari diri kita sendiri itu harus mempunyai akuntabilitas yang baik untuk pondasi ke atasnya, supaya pondasi itu baik. Jadi tidak ada mengurangi kesalahan dalam bekerja nanti. Oke, kemudian yang kita tinggalkan yang tadi, kita ke mekanisme akuntabilitas. Di sini mekanisme akuntabilitas ada mekanisme kuantibilitas birokrasi, juga langkah-langkah untuk menyempurnakan framework akuntabilitas. Yang pertama, untuk mewujudkan itu, maka mekanisme akuntabilitas ini harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, kemudian proses, kemudian program dan kebijakan. Jadi di sini jujur dan hukum itu harus jujur, tidak boleh dan melanggar hukum. Kemudian proses di sini kita tidak boleh adanya korupsi dan nepotisme atau KKN. Kemudian di program ini ada pertimbangan tujuan itu telah tercapai. Kemudian di kebijakan yaitu terkait penanggung pemerintah atas kebijakan yang diambil oleh stakeholder atau masyarakat luas atau DPRD. Kemudian langkah-langkahnya yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, seperti perencanaan strategis itu seperti RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis atau Renstra, kemudian untuk SKPD dan sasaran kerja pegawai untuk PNS. Ya, itu. Kemudian untuk menciptakan yang akuntabel itu butuh yang pertama namanya pemimpin yang pasti, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kejelasan, konsistensi, kepercayaan, keseimbangan, dan juga kejelasan. Ya, itu adalah langkah-langkah untuk menjadi framework akuntabilitas. Kemudian dalam konteks akuntabilitas itu yang pertama adanya transparansi dalam akses informasi, yaitu segala kebutuhan tentang instansi itu kita tidak boleh menyembunyikan, harus secara transparansi. Kemudian praktek kecurangan dan perilaku korup, yaitu praktek-praktek yang menguntungkan diri sendiri atau di sini bisa mengambil dana dari instansi atau bagaimana. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Jadi di sini ketika kita diberikan sumber daya yang itu adalah milik negara, kita tidak boleh mengambilnya. Kemudian adanya konflik kepentingan seperti memasukkan orang untuk bekerja karena kita mempunyai kedudukan tinggi. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian menjadi ASN yang akuntabel itu kita pertama dari diri kita sendiri, yaitu personal behavior, yaitu kita harus jujur, bertanggung jawab,
dan patuh terhadap hukum. Kemudian ada perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Jadi ketika kita jadi pemimpin atau memegang suatu program, kita harus transparansi terhadap hal itu. Kita tidak boleh membohongi teman satu kantor kita atau satu instansi maupun rekan-rekan yang lain. Kemudian ada menghindari perilaku curang dan koruptif, yaitu kita tidak boleh korupsi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun untuk menjadi ASN yang akuntabel. Kemudian terhadap perilaku sumber daya negara, ya kita tidak boleh memiliki sumber daya itu sebagai hak milik pribadi. Kita harus merawatnya dan tetap itu menjadi hak milik negara. Kemudian pengambilan keputusan yang akuntabel, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang tadi di atas. Jadi keputusan kita harus berdasarkan hal-hal yang disebutkan tadi di atas. Kemudian perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Jadi kita tidak boleh membocorkan data atau informasi yang berkaitan dengan pemerintah untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, itu sedikit tentang akuntabilitas. Kemudian kita berpindah ke bagian kedua, yaitu di sini akan menjelaskan tentang nasionalisme, yang dimana nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme, yang dimana nasionalisme ini sendiri definisinya adalah suatu sikap dengan kesamaan budaya, wilayah dan cita-cita, serta merasakan kesetaraan dengan bangsanya itu sendiri. Kemudian prinsip nasionalisme, yaitu yang pertama mencapai kemerdekaan, yang kedua mencapai kesatuan, ketiga keaslian, dan keempat kehormatan bangsa. Ya, langsung saja kita ke nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme. Yang pertama yaitu adalah bangsa yang agamis. Artinya kita di sini banyak agama di Indonesia dan kita harus menghormati ke semua agama tersebut. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lainnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Kemudian yang kedua, bangsa yang menghormati HAM. Artinya di sini kita sisi kemanusiaan, kita tidak boleh tega atau kita harus saling tolong menolong untuk sisi kemanusiaan. Artinya apabila ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita dan itu merupakan haknya sebagai warga negara, maka kita wajib menolong. Kemudian bangsa yang cinta tanah air. Di sini untuk sila ketiga persatuan, yaitu kita harus cinta tanah air Indonesia. Yaitu sila ketiga, kita harus selalu rukun dan damai kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi tidak boleh ada perkelahian, perselisihan, itu tidak boleh sama sekali di sekitar kita. Jadi kita harus rukun terhadap tetangga kita, teman kita gitu. Kemudian bangsa yang demokratis untuk sila keempat, yaitu kita tidak boleh menang sendiri, kita tidak boleh ngotot, kita tidak boleh menghalalkan segala cara, yaitu kita harus mau mendengar pendapat orang lain walaupun itu tidak berkenan di hati kita, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian selalu mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga selalu menolong orang lain. Kemudian untuk sila kelima, yaitu kita adalah bangsa yang menyundingi bersamaan, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, dan harus saling membantu antara sesama. Kemudian kita lanjut, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Kita tahu bahwa ASN sebagai kebijakan publik ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Itu. Kemudian di sini untuk kepentingan publik jadi harus memiliki karakter yang kuat dan mampu mengaktualisasikan dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.
Kemudian yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, kita harus yang pertama bersikap profesional, menjaga kode etik kita. Kemudian di sini seperti kecepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan, memberikan pelayanan, tanggung jawab, terus kelengkapan, kemudian kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, dan lainnya. Jadi ini adalah harus di mana dimensi kualitas pelayanan publik atau ASN harus melayani publik dengan seperti itu. Kemudian untuk karakteristik untuk pelayanan yang memuaskan pelanggan, yang pertama pelayanan ketepatan waktu, akurasi pelayanan, keramahan, kemudian yang saya sebutkan tadi, kenyamanan mendapatkan pelayanan yang bertanggung jawab, yang spesifik, kemudian diakses. Kemudian ini sebagai pelayan publik itu harus berintegritas tinggi, bersikap adil, dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pemererat dan pemersatu bangsa, di sini ASN diharapkan dari UU tahun 2014 pasal 66 ayat 1 dan 2 senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara dan pemerintah. Di sini ASN harus menjunjung asas prinsip nilai dasar kode etik dan kode perilaku, yaitu ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, kemudian kesadaran sebagai menjaga kedaulatan negara, menjadi perangkat bangsa, dan mengembangkan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan cara bersikap netral atau adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan yang diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus netral, tidak boleh ikut partai politik sana sini. Kemudian kita tidak boleh melihat kebijakan yang diskriminatif, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan, bila ada yang kurang mohon ditambahkan, dan akan menunggu saran kritik semua. Terima kasih.